Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 mata kuliah manajemen proyek pendidikan mengenai materi konsep proyek. Jadi di dalam materi yang akan kami bahas terdapat beberapa daftar materi. Yang pertama ialah seperti pengertian proyek, ciri-ciri proyek, bentuk pengerjaan proyek, perbedaan kegiatan proyek dan operasional, dan yang terakhir ialah faktor timbulnya proyek dan keberhasilannya. Untuk materi yang pertama ialah mengenai pengertian sebuah proyek. Menurut para ahli, seperti menurut Dr. Ian Cleland dan W.R. King, proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam sebuah organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut definisi umum, proyek ialah suatu kegiatan usaha yang kompleks, rumit namun saling berhubungan, yang sifatnya tidak rutin atau memiliki keterbatasan dalam waktu, anggaran, sumber daya, serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya untuk materi yang kedua mengenai ciri-ciri dan bentuk pengerjaan sebuah proyek. Jadi dalam sebuah proyek itu memiliki beberapa ciri-ciri proyek seperti 1. Memiliki sebuah tujuan, 2. Kompleksitas, 3. Memiliki keunikan tersendiri, 4. Tidak permanen, 5. Ketidakbiasaan, dan yang keenam siklus hidup. Oke, untuk selanjutnya meneruskan presentasi dari teman saya. Sedikit mengulangi lagi, tidak permanen, ketidakbiasaan, dan siklus hidup. Lanjut ke bentuk pengerjaan. Bentuk pengerjaan sendiri itu juga ada 6. Yang pertama, proyek engineering konstruksi, 2. Proyek engineering manufaktur, 3. Penelitian dan pengembangan, 4. Proyek pelayanan manajemen, 5. Proyek kapital, dan 6. Proyek infrastruktur. Proyek engineering konstruksi sendiri adalah bentuk proyek yang memiliki komponen kegiatan utama yang terdiri dari pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Contoh, pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya. Proyek engineering manufaktur yaitu bentuk proyek yang berorientasi pada produk baru yang dihasilkan. Maksudnya hasil dari usaha aktivitas proyek ini adalah produk baru tersebut. Komponen kegiatan utamanya terdiri dari desain engineering, pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba, fungsi dan operasi produk yang dihasilkan. Contohnya pembuatan generator listrik, mesin pabrik, kendaraan. Kegiatan ini tidak lagi termasuk dalam klasifikasi proyek apabila aktivitas manufakturnya terus dilakukan berulang, rutin, dan produk yang dihasilkan sama dengan sebelumnya. Proyek penelitian dan pengembangan nomor 3 yaitu bentuk proyek yang bertujuan melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dalam mencapai tujuannya, proses yang ditempuh proyek ini seringkali tidak konsisten. Perlu adanya batasan yang ketat terkait dengan tersebut agar sesuai dengan anggaran atau jadwal yang sudah ditentukan. Nomor 4, bentuk proyek manajemen. Bentuk proyek sejenis ini banyak digunakan dan diperlukan oleh perusahaan, antara lain merangkai informasi manajemen, yaitu baik software maupun hardware, merangkai program yang efisien dan efektif, dan melaksanakan kegiatan seperti diversifikasi penggabungan dan pengambil alihan. 5. Proyek kapital. Karena hal ini berhubungan dengan dana kapital atau investasi, bisa disebut investasi, maka bentuk proyek ini diperuntukkan untuk beberapa badan usaha atau pemerintah dengan syarat dan kriteria tertentu. Contoh, proyek ini meliputi pembebasan tanah, penyiapan lahan, pembelian perkakas mesin, dan konstruksi pembangunan maupun fasilitas dari produksi. Yang terakhir, proyek infrastruktur. Proyek ini berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat secara luas dalam hal prasarana seperti transportasi, pembangunan waduk, pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah, sarana telekomunikasi, penyediaan sumber air minum, dan lain-lain. Biasanya proyek ini tergolong padat modal dan padat karya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan proyek dan program
atau kegiatan operasional. Perbedaan mendasar antara operasional dan proyek terletak pada perlakuan sistemnya. Kegiatan operasi didasarkan pada konsep mendaya gunakan sistem yang telah ada, apakah berbentuk pabrik, gedung, atau fasilitas yang lain, secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sedangkan kegiatan proyek bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Adapun gambaran perbedaannya sebagai berikut. Nah, perbedaan kegiatan proyek dan kegiatan operasional antara lain nomor satu, dinamis dan rutin. Sedangkan di kegiatan operasional itu berulang dan rutin. Itu perbedaannya. Nomor 2, siklus kegiatannya jangka pendek. Ketika kegiatan proyek itu biasanya siklus kegiatannya itu jangka pendek. Sedangkan kalau operasional siklus kegiatan itu jangka panjang. Nomor 3, itu intensitas kegiatan berubah-ubah. Biasanya kegiatan proyek intensitas kegiatannya berubah-ubah. Sedangkan kalau kegiatan operasional itu intensitas kegiatannya itu konstan atau tetap. Nomor 4, jadwal dan anggaran padat dan terbatas. Biasanya kegiatan proyek itu sudah ada jadwalnya, anggarannya itu terbatas dan padat. Berbeda dengan kegiatan operasional, jadwal dan anggaran itu tidak terbatas, tidak setajam proyek. Jadi ya seperti melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, nomor 5, kalau kegiatan proyek itu interdisipliner. Sedangkan di kegiatan operasional itu macam kegiatan terbatas. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor awal timbulnya suatu proyek dan keberhasilannya. Nah, faktor-faktor ini ada 4. Yang pertama yaitu rencana pemerintah. Jadi, rencana pemerintah ini bermula dari pemerintah yang berencana untuk melakukan pembangunan yang tujuannya itu untuk kepentingan umum dan masyarakat. Misalnya, seperti proyek pembangunan prasarana, seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, dan lapangan penerbangan. Lalu, faktor yang kedua yaitu ada yang namanya permintaan pasar. Apabila nilai koefisien permintaan pasar itu lebih besar daripada penawaran, maka hal ini bisa saja terjadi. Permintaan ini dapat dipenuhi dengan cara menciptakan sarana produksi baru. Lalu yang faktor ketiga yaitu dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Hal ini bermula dengan adanya keperluan yang mendesak, tetapi perlu dikaji dulu dari berbagai aspeknya. Apabila setelah dikaji, perusahaan memang memerlukan proyek tersebut, maka proyek tersebut memang harus direalisasikan. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti proyek yang dicanangkan untuk peningkatan efisiensi kerja dan pembaharuan perangkat dan sistem kerja lama agar berdaya saing. Lalu faktor yang terakhir yaitu dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari penelitian dan pengembangan, ini dapat menghasilkan produk baru yang apabila diprediksi itu dapat bermanfaat dan banyak peminatnya, sehingga memacu pembangunan fasilitas produksi, seperti komoditi obat, herbal, dan bahan kimia lainnya. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor keberhasilan suatu proyek. Jadi suatu proyek dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut. Jadi yang pertama yaitu kriteria dari biaya. Jadi biaya atau anggaran itu merupakan acuan utama dalam setiap proyek. Nah, menurut Ahazi, salah satu faktor keberhasilan suatu proyek itu menyebutkan bahwa adanya perencanaan anggaran biaya dan estimasi biaya yang tepat. Sehingga banyak para ahli menetapkan biaya sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proyek. Lalu, kriteria yang kedua yaitu kualitas atau mutu. Nah, menurut Hages menyebutkan bahwa berbagai peneliti telah menganggap kualitas produk ataupun kualitas proses sebagai kriteria dan faktor keberhasilan proyek. Nah, selain itu, proses manajemen mutu juga dianggap sebagai faktor keberhasilan proyek oleh beberapa peneliti, yang mana saling memfasilitasi faktor-faktor keberhasilan proyek yang lain. Lalu, kriteria yang ketiga
waktu. Acuan dari sebuah keberhasilan proyek adalah waktu. Jadi, setengah dari 30 sumber literatur, bahkan lebih, menyebutkan waktu sebagai faktor paling utama dalam keberhasilan suatu proyek. Lalu yang kriteria keempat, ada yang namanya kepuasan para pihak stakeholders. Jadi, kepuasan para pihak, baik itu eksternal ataupun internal, termasuk di dalamnya seperti owner, direktur, manajer, dan lain-lain, yang hasil akhirnya itu sebagai faktor keberhasilan proyek. Kepuasannya. Nah, yang kriteria terakhir yaitu K3L atau keselamatan kerja, dan dampak lingkungan. Jadi selain yang tadi disebutkan di atas, selain biaya, waktu, dan mutu, ternyata terdapat elemen lain loh yang termasuk ke dalam faktor keberhasilan suatu proyek, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja serta pemeliharaan lingkungan, atau yang biasa disebut dengan K3L. Nah, sasaran tujuan proyek tidak akan dapat tercapai apabila urgensi K3L ini terabaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.